Espero ever alright. Itu anak-anak ya. Kurang kenceng apa? Tapi dari jauh tetap. Oh begitu ya dah. Sekali lagi anak-anak, selamat pagi. Espero ever alright. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Bapak Waridi. Anak-anak, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat hari ini. Hari ini 28 Agustus. 29 ya? 29 ya. 29 Agustus 2020. Ini pertemuan keempat kita. Masih pada tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi ini merupakan bagian terakhir dari tema itu. Dan pada hari ini, Bapak Mariti lebih ke sedikit menyegarkan kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan pada 3 pertemuan yang lalu. Karena nanti saat hari ini Anda mengerjakan tugas terstruktur yang keempat, tugas terstruktur yang keempat ini adalah penilaian harian anak-anak. Jadi yang biasa disebut sebagai ulangan. Jadi nanti pada jam 10.35 Anda ulangan mata pelajaran PPKN. Ulangan perdana dari tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, apa yang pernah saya berikan pada 3 pertemuan lalu sampai hari ini nanti, sifatnya saya segar-segarkan. Silakan di-share, Paris, di flash disk. Kita buka review 2. Review 2 nih ya. Semoga bisa dilihat. Nah, itu di situ. Nah, ini anak-anak ya. Ya, silakan di-share dulu. Tunggu sebentar ya anak-anak ya. Ini sedang disiapkan agar bisa dibaca oleh Anda semua dari HP masing-masing. Diso, Pak Ahmad? Diso ya, diso supaya bisa bermain. Nanti ada animasinya ya. Sekalipun pertanyaan, jawaban. Nah, begitu. Ini kan. Nanti kan ada pertanyaan, jawaban. Baik. Ini sifatnya review anak-anak. Review itu artinya sedikit menyegarkan kembali apa yang sudah saya berikan pada pertemuan-pertemuan di setiap Sabtu yang lalu. Review dari tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya begini. Silakan, Mas Aris ya. Misalnya ada pertanyaan, misalnya gitu kan. Apa alasan Jepang mengizinkan pendirian BPUPKI pada masa pendudukan Jepang? Ya, pada zaman Jepang kita lihat ada peristiwa pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya saja Pak Arif, dengan biar santai. Karena ini tinggal klik saja kan? Iya. Nah, ya. Nah, gitu. Ini saja ya. Ya. Di sini bisa kan? Bisa. Ya, sip. Apa alasan Jepang? Alasan Jepang
mengizinkan atau bahkan cenderung membentuk BPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosokai. Apa alasannya? Alasannya, nah di sini aja nih ya, bagus nih. Alasannya sebetulnya bukan Jepang ingin Indonesia bahagia, bukan Jepang ingin Indonesia makmur, bukan Jepang ingin kita maju jaya begitu seperti Jepang sekarang, tetapi Jepang sesungguhnya hanya tipu muslihat saja. Tipu muslihat untuk memikat hati bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Jadi memikat hati kita. Memikat hati para pejuang agar mendukung Jepang begitu. Itu alasannya mengapa BPUPKI dibentuk atau diizinkan pembentukannya oleh pemerintah Jepang. Itu anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, misalnya begini. Ada pertanyaan. Siapa sih Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Siapa yo? Pasti anak-anak tahu ya. Ketuanya adalah seorang dokter yang adalah bangsawan. Namanya Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Itu Ketua BPUPKI. Jadi, ingat ya. Siapa Ketua BPUPKI? Bukan Bung Karno, lain. Ini perannya lain. Pada saat itu, yang jadi ketua kenapa bukan Bung Karno? Anak-anak, ini satu hal yang menarik bahwa tetap pada saat itu yang menjadi tokoh utama dan ahli berjuang dalam segala seginya adalah Bung Karno. Yang sangat dihormati, yang sangat berwibawa, baik di mata penjajah maupun rakyat Indonesia adalah Bung Karno. Tetapi kenapa Bung Karno tidak dijadikan ketua pada saat itu? Nah ini strategi anak-anak. Sebuah strategi agar Bung Karno banyak berbicara. Gitu. Bung Karno punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai Indonesia merdeka. Maka kalau dijadikan ketua, nanti akan terbatasi oleh wewenangnya. Maka yang jadi ketua bukan Bung Karno, tapi Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Berikutnya anak-anak, misalnya kapan sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan? Yang pertama ya. Yang pertanyaannya ini yang pertama. Karena ada 2 kali sidang. Sidang resmi pertama, sidang resmi kedua. Sidang resmi keduanya 10 sampai 17 Juli 1945. Tetapi yang ditanya ini yang pertama misalnya ini. Kapan sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan? Nah, Anda tahu? Ini jawabannya. Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Anda ingat anak-anak, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sebulan kemudian sidang yang pertama, dan ini dari tanggal 29 sampai dengan 1 Juni. Jadi kalau dihitung berapa hari itu? 29, 30, 31, dan 1. 4 hari ya, 4 hari. 4 hari sidang. Tetapi 4 hari ini sangat penting bagi masa depan Indonesia hingga sekarang. Ini sidang pertama BPUPKI Nana ya. Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Berikutnya Nana, sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin. Ini nama
Nama berbau Jepang nih ya. Chuo Sang-in. Nah, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan apa? Tidak pakai nama ini lagi, tapi nama yang sudah Indonesia. Apa nama gedung itu? Apa Nana? Ya betul, nama gedung itu adalah Gedung Pancasila. Nah, ini gedung yang menjadi tempat dibahasnya dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Gedung tempat dirumuskannya sila-sila Pancasila. Chuo Sang-in, maka hingga kini gedung itu diberi nama Gedung Pancasila. Bukan monumen Pancasila, Nana ya, jangan keliru. Gedungnya namanya Gedung Pancasila, yaitu gedung tempat dibahasnya sila-sila dasar negara Pancasila. Juga di gedung inilah muncul kesepakatan mengenai nama dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang disuruhkan oleh Insinyur Soekarno atas usul temannya yang ahli bahasa. Jadi, sumbangsi pemikiran teman Bung Karno itu tanda tanya siapa nih teman Bung Karno yang menjadi pengusul istilah nama Pancasila. Tapi yang menyampaikannya, yang mengumumkannya, yang mengumandangkannya di sidang itu adalah Bapak Bung Karno, ya, Insinyur Soekarno, pejuang Indonesia yang sangat hebat. Berikutnya ini anak-anak, bagi rakyat Indonesia, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPK itu untuk apa? Nah, memang di awal pembentukannya ada sedikit pengaruh dari bala tentara Jepang, dari pemerintah Jepang. Ada sedikit begitu ya. Ada sedikit sumbangsih dari campur tangan pemerintah Jepang. Tapi oleh pejuang-pejuang Indonesia, oleh tadi ketuanya Bapak Dr. Rajiman Bujudiningrat, oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan semuanya yang berjumlah 62 orang, kalau berdasarkan buku paket ya, buku Tekanda, jumlah anggota BPUPK itu 62 orang. Itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, BPUPKI benar-benar dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pemerintahan negara Indonesia merdeka. Jadi memang ini dimanfaatkan benar-benar. Benar-benar dimanfaatkan oleh para pejuang untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan, namanya mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang perlu ada bagi pemerintahan negara Indonesia merdeka di kemudian hari. Karena waktu itu PBK ada sebelum kemerdekaan. Jadi ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia. Ini cerdasnya, bijaksananya dan hebatnya pejuang-pejuang Indonesia, ya. Ini BPUPK sudah benar-benar dimanfaatkan. Lagi anak-anak, latar belakang dibentuknya panitia kecil dalam sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara. Ini begini anak-anak. Pada sidang pertama BPUPKI, yaitu tadi 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, selama 4 hari bersidang itu, BPUPKI belum berhasil menetapkan secara pasti apa dasar negara Republik Indonesia yang merdeka di kemudian hari. Nah, karena baru sampai pada taraf pidato para penggagas, dulu sudah saya sampaikan ke anak-anak, pertama Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga
Bung Karno ya, atau Insinyur Soekarno. Dan di hari pertama yang pidato termasuk juga Bapak Ketuanya yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Ini menyampaikan bahwa kita saatnya memerlukan dasar daripada negara Indonesia merdeka. Nah, selama 4 hari bersidang itu belum diperoleh bentuk sila-sila daripada dasar negara Republik Indonesia. Apakah dasar negaranya? Itu belum. Kalau namanya sudah. Karena pada tanggal 1 Juni, dasar negara diberi nama bukan Pancadharma, tetapi Pancasila. Begitu kata Bung Karno. Dan di atas Pancasila kita memberikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Itu juga kata-kata Bung Karno ya. Nah, mengapa sih belum berhasil? Karena banyak berusulan. Nah, maka dibentuklah panitia kecil itu. Jadi, mengapa dibentuk panitia kecil? Ini alasannya. Sebab sampai berakhirnya sidang pertama BPPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Sekali lagi anak-anak ya, sampai berakhirnya sidang pertama BPPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Maka kemudian dibentuklah panitia kecil itu, yaitu panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara, tetapi sekaligus juga dicantumkan dalam pembukaan undang-undang dasar yang sedang dirumuskan. Begitu anak-anak. Berikutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 telah dibentuk organisasi. Organisasi ini organisasi yang menggantikan keberadaan BPPKI. BPPKI itu dibubarkan anak-anak karena hasilnya sudah hebat, sudah ada dasar negara, sudah ada rancangan pembukaan undang-undang dasar, dan sudah ada dari BPPKI itu, sidang 1 dan 2, sudah berhasil dirumuskan rancangan undang-undang dasar. Maka tanggal 7 Agustus dibentuk yang baru, yang untuk mendekatkan ke saat-saat Indonesia merdeka. Apa organisasi yang menggantikan BPPKI itu? Tidak lain adalah PPKI. Ya, ini PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini hampir ya. Hampir sekali kita akan merdeka. Emang ini tanggal 7 Agustus ya, 10 hari kan kita merdeka. Gitu. Yang berikutnya, sikap dan semangat yang dapat kita tauladani dari para tokoh perumus dasar negara. Itu apa anak-anak? Ya. Jadi para pejuang ini benar-benar hebat dalam menetapkan dasar negara. Maka layak kita meneladani gaya mereka dalam berjuang. Apa yang diteladani? Keberanian mereka ya. Keberanian. Mereka itu hebat sekali karena di tengah-tengah kekuasaan militer Jepang loh ya. Mereka berani merumuskan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat memanfaatkan situasi yang ada. Mereka pantang menyerah ya. Berani pantang menyerah. Tidak menyerah ya. Ada pepatah rawe-rawe rantas, malang-malang putung gitu ya. Jadi mereka pantang menyerah. Kemudian mereka juga memiliki jiwa solidaritas yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Setia terhadap kawan. Maka tadi istilah sebangsa dan setanah air. Kita itu sama ya. Kita itu sama-sama sekawan ya, se-Indonesia. Maka sudah ada istilah sebangsa dan setanah air. Itu sejak dulu. Dan ini menggambarkan solidaritas yang sangat kuat dari para pejuang yang patut kita teladani. Dan yang penting dan sangat penting adalah mereka mengutamakan keutuhan bangsa dan negara. Ini ya,
Mereka mengutamakan keutuhan bangsa dan negara. Ini cara berpikir mereka itu bagaimana mereka menyatukan kita semua. Sebab mereka menyadari bahwa kita dijajah terlalu lama oleh Belanda selama 3,5 abad itu karena kita tidak bersatu. Menyadari ini maka mereka sangat mengutamakan keutuhan bangsa dan negara. Mereka sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ini anak-anak berani pantang menyerah, solidaritas, dan mengutamakan keutuhan bangsa dan negara yang patut kita teladani dari para tokoh perumus dasar negara Indonesia. Gitu. Kemudian ini kekinian anak-anak ya. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat diwujudkan dengan apa begitu. Ini kita nih bagian dari rasa syukur kita bahwa kita punya Pancasila, bahwa kita punya tokoh-tokoh bangsa yang hebat yang telah melahirkan Pancasila ini. Maka kita yang sekarang hidup dan punya Pancasila sebagai dasar negara ini, apa yang mesti kita jalankan? Ini anak-anak. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dapat dijalankan dengan cara kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan jujur dan konsekuen. Ini cara kita menyikapi secara positif Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang telah diwariskan oleh para perumusnya pada tahun 1945. Oleh karena itu anak-anak, mari kita terus menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan jujur dan konsekuen. Kalau pelajar ya tugasnya belajar ya. Sebagai anak ya kita membantu orang tua, merawat orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan berlaku patut agar kita menjadi anak yang layak dari orang tua kita. Gitu, itu tugas-tugas kita. Dan hari ini Anda sedang melaksanakan tugas sebagai pelajar, Espero ya. Maka laksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara dengan jujur dan konsekuen. Kita ikuti peraturan yang ada ya. Nanti peraturan. Berikutnya anak-anak, usulan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka tanggal 29 Mei 1945 disampaikan oleh siapa? Ayo. Ya betul, disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, beliaulah yang menyampaikan pidato pertama kali. Mengenai apa yang disuruhkan, sudah pernah saya sampaikan kepada Anda di sini dan Anda kalau kurang jelas dapat dibuka di buku teks masing-masing. Bagi yang mendapatkan buku, fisik buku. Bagi yang karena kekurangan buku belum mendapatkan buku PPKN fisik, Anda bisa lihat di Google atau pernah saya kirim di grup buku itu. Jadi sama saja membaca buku teks di dokumen HP Anda masing-masing. Silakan. Begitu. Nah ini pengusul rancangan dasar negara di sidang pertama, hari pertama adalah Bapak Mr. Muhammad Yamin, yang usulnya ada dua, satu teks yang dibacakan dalam pidatonya, dan satu teks tertulis yang disampaikan setelah pidato. Rumusannya hampir-hampir sama sekali, hampir-hampir mirip dengan yang kita pakai sekarang. Ini hebatnya Muhammad Yamin ya. Berikutnya anak-anak, ini ada paragraf panjang. Ini kata-kata ahli nih. Bahwa ini kata-kata ahli yang disampaikan dalam pidato pada tanggal 31 Mei 1945. Coba nanti Anda tebak ini siapa.
bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Ini kata-kata yang sangat hebat nih. Ini pada pidato di sidang pertama BPUPKI. Tokoh yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka, negara yang memasukkan diri dengan lapisan rakyat sebagaimana tersebut pada paparan di atas, ini siapa? Gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah Mr. Supomo. Betul ya, Mr. Supomo lah yang menyampaikan kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat mutiara ini ya. Negara harus mempersatukan diri dengan segala lapisan yang ada. Ya, dari Sabang sampai Merauke, semua adalah Indonesia. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun budayanya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun tingkat ekonominya, semua adalah rakyat Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama. Ini disampaikan oleh Mr. Supomo. Berikutnya anak-anak, Pancasila sebagai nama dari 5 dasar negara Indonesia, siapa penyampainya? Ayo nih, ini pertanyaan mudah tapi penting harus dipahami oleh semuanya. Saya tanyakan kepada Anda lagi karena saya ingin Anda pasti ya. Jangan sampai ada yang ragu-ragu terhadap hal ini. Pancasila sebagai nama dari 5 dasar negara Indonesia disampaikan oleh siapa? Ayo. Betul ya, disampaikan Insinyur Soekarno oleh Bung Karno ya. Ini yang mencetuskan pada tanggal 1 Juni 1945 hari terakhir sidang pertama BPUPKI. Serangkaian dengan itu anak-anak, terdapat satu dari hari persidangan BPUPKI yang kini ditetapkan sekaligus diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal berapa yo? Benar, yaitu tanggal 1 Juni 1945 ya. Nih, tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itulah, tanggal itulah istilah Pancasila muncul pada sidang BPUPKI yang pertama ya, yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Maka 1 Juni ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Anak-anak, sesudah sidang Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai, ini nama Jepang ya. Pertemuan tersebut membentuk lagi panitia kecil yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9 ya. Apa tugas panitia ini? Nah, ini yang tadi Bapak di awal mengatakan bahwa ada latar belakang kenapa kemudian ada panitia kecil yang dibentuk oleh hasil sidang BPUPKI yang pertama. Karena pada sidang yang pertama 4 hari itu belum berhasil dirumuskan dasar negara. Maka ada panitia kecil ya. Tugasnya apa? Tugas panitia ini tentu saja yaitu sampai dengan latar belakangnya itu menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara supaya diperoleh kemantapan ya, dasar negara atau isi dari Pancasila yang sudah disepakati itu apa saja. Ini tugas dari Panitia 9 menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Masih serangkaian dengan itu tadi anak-anak ya. Dalam rapat Panitia 9, Panitia 9 ini orangnya hebat-hebat sekali ya. Orang-orang terbijaksana di zamannya ya.
Dalam rapat panitia 9 terjadi perbedaan pandangan. Jadi di sana ada perbedaan pendapat, maksudnya ya dialog yang sangat ketat gitu, perbincangan diskusi yang sangat hebat di antara para anggota panitia 9. Nah, hal yang paling kritis yang paling banyak disorot oleh semua anggota panitia 9 pada sidang-sidangnya adalah tentang apa? Ini anak-anak, tentang rumusan dasar negara, terutama terkait dengan soal agama dan negara. Ini yang banyak menguras tenaga mereka, yang banyak menguras pemikiran mereka adalah ini. Karena mereka semua punya kehati-hatian tingkat tinggi. Bagaimana Indonesia berdiri, bagaimana warga negara Indonesia tetap beragama, dan bagi negara juga tidak begitu saja melepaskan kehidupan beragama di rakyat kita. Begitu, makanya ini mendapatkan sorotan yang sangat hebat di antara para anggota panitia 9. Sekali lagi, dalam rapat panitia 9 terjadi perbedaan pandangan tentang apa? Tentang ini, rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Tetapi perdebatan hebat itu akhirnya tetap memperoleh kesepakatan yang hebat, ya. Berikutnya anak-anak, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ini kapan ditetapkan? Tanggal berapa ya? Jadi serangkaian dengan yang tadi, perdebatannya hebat, seru sekali, tapi akhirnya toh menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dokumen itu kemudian diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, ditandatangani oleh peserta sidang tanggal 22 Juni 1945. Ini ya. Jadi ini hari lahirnya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Jakarta Charter ya. Begitu kata-kata Muhammad Yamin menyebut dokumen hebat ini. Ini adalah hasil kesepakatan yang sudah disepakati secara bulat oleh panitia 9. Berikutnya anak-anak, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar hasil karya panitia 9 tadi oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan apa? Ya. Mr. Muhammad Yamin menamakan Jakarta Charter yang dalam bahasa Indonesia adalah Piagam Jakarta. Jadi khusus ini, kalau Bung Karno menyebutnya Mukadimah ya. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Kemudian Sukirman Widosudjojo menyebutnya sebagai Gentleman's Agreement. Nah, beda-beda ya. Tapi yang paling terkenal ini ya, Piagam Jakarta. Sebutan yang diberi oleh Bapak Muhammad Yamin. Masih serangkaian dengan itu tadi ya, Nana ya. Rumusan sila pertama dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Mukadimah, Preambul, atau Piagam Jakarta tadi, karya Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 itu bagaimana? Nah, ini anak-anak. Ini merupakan keputusan bulat setelah perdebatan yang luar biasa di antara 9 peserta Panitia 9 ini. Jadi sila pertama dalam Piagam Jakarta diputuskan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu anak-anak ya. Ini sila pertama dasar negara versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Tapi dalam konteks 22 Juni 1945 belum berakhir ya. Keputusan ini masih berproses ya. Masih berproses pada tahapan berikutnya.
Ini hal kecil anak-anak ya. Siapa coba ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh siapa? Apakah Dr. KRT Rajiman Wujudingrat? Bukan. Apakah Muhammad Hatta? Bukan. Apakah A.A. Maramis? Bukan. Apakah Ki Haji Agus Salim? Bukan. Apakah Abi Kusno Cokrosuyoso? Bukan. Siapa beliau? Beliau adalah Insinyur Soekarno. Jadi ini untuk mengurus bagaimana Indonesia merdeka, panitianya diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini menggambarkan bahwa Insinyur Soekarno mendapatkan tempat terhormat di antara para pejuang keseluruhan waktu itu ya. Jadi hebat sekali. Sekarang anak-anak, PPKI yang sudah dibentuk itu melaksanakan sidang pertama kapan? Ya. Begitu ada PPKI, kemudian tanggal 17 kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaan ke seluruh dunia, dan sehari sudah itu PPKI melaksanakan sidang yang pertama. Jadi kalau 17 Agustus kita merdeka, maka sehari sudahnya, tanggal berapa anak? Tentu saja tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang ya. Bersidang. Ini sidang ini menentukan hasil-hasil yang sangat diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Hasil sidang PPKI sudah menjadi salah satu tugas mandiri ya di pertemuan yang lalu ya. Berikutnya anak-anak masih terkait PPKI. PPKI yang dibentuk bangsa Indonesia memiliki anggota berapa orang? Nah, gitu ya. Jadi awalnya ketika tanggal 7 Agustus PPKI kan masih ada sedikit sentuhan dari Jepang. Tapi kemudian Jepang kan pergi dari Indonesia sebelum PPKI melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, atas inisiatif Bung Karno, 21 orang anggota PPKI awal dengan sentuhan Jepang oleh Bung Karno, dengan inisiatif Bung Karno, didukung oleh para pejuang yang lainnya, dibentuklah atau tambahan anggota 6 orang lagi, sehingga menjadi anggotanya 27 orang tokoh bangsa Indonesia. Jadi PPKI yang dibentuk oleh bangsa Indonesia bukan 21 orang, melainkan 27 orang tokoh bangsa Indonesia. Begitu anak-anak ya. Berikutnya masih terkait PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai apa? Nah, gitu ya. Sebagai apa anak-anak? Sebagai apa? Sebagai, ya betul, dasar negara Republik Indonesia yang sudah merdeka. Itu jadi memang tidak langsung, karena yang kalau di dalam konteks hasil sidang, maka hasil sidang PPKI yang pertama itu bukan dasar negaranya ya, tapi yang muncul adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan atau mukadimah atau preambul, itu. Kemudian di dalam pembukaan itu ada rumusan dasar negara. Jadi 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini anak-anak. Apa rumusan sila pertama Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau rumusan sila pertama Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 45 berbunyi bagaimana?
berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu saya tandaskan anak-anak, karena kalau dalam Piagam Jakarta tadi adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masih berproses. Kemudian terakhirnya adalah ini. Keputusan terakhirnya adalah ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi finalisasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lain-lainnya itu proses bagaimana dari usulan dari gagasan besar menjadi merujuk ke ketuhanan yang Maha Esa ini. Hal ini tidak lagi perlu diperdebatkan anak-anak ya. Memang begitu adanya. Dan sila pertama sila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal penting ini anak-anak. Ada heroisme ya, ada kepahlawanan di antara para perumus Pancasila, termasuk semua anggota PPKI yang 27 tokoh bangsa Indonesia itu memiliki jiwa heroisme yang sangat tinggi. Memiliki jiwa kepahlawanan yang sangat tinggi. Mengapa? Ini alasan disepakatinya perubahan bunyi sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Nah ini anak-anak ya. Alasannya adalah yang pertama untuk menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Jadi ini yang perlu kita teladani tadi, menjaga keutuhan dan persatuan. Yang pertama. Yang kedua ini menggambarkan kebesaran jiwa para pendiri negara Republik Indonesia. Ya. Jadi ada keikhlasan yang luar biasa bagaimana kita mengutamakan persatuan Indonesia seluruhnya. Secara khusus memang wakil-wakil Protestan dan Katolik berkeberatan jika kata-kata ini menjadi sila Pancasila. Mereka menyatakan keberatan dengan kata-kata itu. Sehingga ini tokoh Islam rela melepaskan 7 kata ini diganti dengan 3 kata ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kebesaran jiwa, itulah kepahlawanan, itulah heroisme yang luar biasa dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Bangsa Indonesia tercinta ini. Berikutnya anak-anak, rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah rumusan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Alinea berapa? Ayo. Ini mudah sekali ya, alinea keempat. Ya. Berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Apa maksudnya atau apa artinya? Artinya adalah bahwa semua hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, ini arti dari kata sumber dari segala sumber hukum. Peraturan-peraturan ya, hukum-hukum. Baik dari peraturan-peraturan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi pusat. Semua itu harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu maksud dari Pancasila, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekarang tebak gambaran anak ya, ini sedikit ya. Gambar siapa nih? Oh, foto siapa? Anda paham? Ini adalah tokoh pengusul Pancasila yang pertama di sidang pertama BPKI yaitu, betul ya, Mr. Muhammad Yamin. Bagus ya. Berikutnya anak-anak, ayo ini siapa? Ini siapa yuk? Ya betul, ini adalah terakhir mendapatkan gelar Profesor Doktor ya. Tetapi waktu itu masih menjadi Mr. Supomo. Inilah yang tokoh bangsa yang sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mr. Supomo. Ya.
Hasil sidang PPK tanggal 18 secara lengkap apa saja anak-anak? Ini pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya ada pembukaan dan di dalam pembukaan itu ada sila-sila Pancasila. Gitu ya. Kalau istilah Pancasilanya sih nggak ada memang, tapi ada negara berdasarkan kedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan manusia dan seterusnya. Itulah Pancasila. Yang kedua, milih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, anak-anak, ingat-ingat ini, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini jangan keliru ya. Singkatannya adalah KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat. Jangan keliru, KNPI ini beda ya. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Hati-hati ya. Ini Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekali lagi, KNIP. Ini dibentuk karena pada saat kita baru merdeka, belum ada MPR, belum ada DPR, apalagi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, belum ada. Maka untuk menjalankan tugas-tugas MPR dan DPR saat itu, bebannya diberikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikutnya anak, di bagian terakhir buku Anda, teks dan pada tema perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ada kata ini. Paham yang menganggap bahwa kesetiaan atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Apa namanya? Inilah yang dikatakan sebagai nasionalisme. Kalau negara kebangsaan sih sebutannya adalah ini ya, nation state. Ya, bukan itu, tapi ini nasionalisme. Ini paham kan? Jadi nasionalisme. Hati-hati ya. Paham yang menganggap bahwa kesetiaan kita pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan adalah nasionalisme. Ada jiwa dan semangat 45 yang perlu kita teladani dari para tokoh pendiri bangsa. Pro patria dan primus patrialis. Ya, ini merupakan sikap yang dimiliki oleh para tokoh pendiri negara dan hal tersebut merupakan isi dari semangat perjuangan yang lazim dikatakan sebagai semangat dan jiwa 45. Nah ini, pro patria dan primus patrialis artinya apa? Gitu kan? Artinya ini anak-anak, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Pro patria, primus patrialis. Ini berarti mencintai tanah air, primus patrialis, mendahulukan kepentingan tanah air. Tebak gambar lagi anak-anak, ini siapa yo? Ya, ini adalah tokoh otodidak ya, pembelajar yang sangat hebat. Beliau ini pernah berpidato di depan sidang umum PBB ya, dan memakai pakaian Jawa waktu itu. Beliau adalah Haji Agus Salim. Ada lagi anak-anak nih, siapa yo? Ya. Ini ada namanya nih. Perlu tanda tangan. Namanya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau ini adalah tokoh yang menyatukan perbedaan pendapat antara tokoh muda di peristiwa Rengas Dengklok dengan tokoh tua ya. Jadi tokoh tuanya kan Insinyur Soekarno, Mas Hatta, termasuk beliau nih, sepuh-sepuh. Tapi beliau berhasil mencari solusi bagaimana Indonesia merdeka semuanya, tapi antara yang muda dan yang tua juga kompak. Ini Mr. Ahmad Subarjo. Ya. Ini siapa anak ini ya? Ini beliau adalah AA Maramis. Ya. Ini siapa? Yuk, ini pasti tidak asing lagi. Semua pasti benar adalah Insinyur Soekarno. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional konsensus yang diterima oleh seluas oleh seluruh Indonesia
Oleh karena itu anak-anak mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia bersifat apa? Karena sudah tidak lagi perlu katakanlah dimentahkan lagi gitu ya. Ya, karena Pancasila dasar negara kita sudah bersifat final ya. Gitu ya. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kembali. Tak perpisahan pertemuan hari ini sudah selesai ya. Ya. Nah, begitu anak-anak. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, semoga nanti jam 10.35 menit Anda semua dapat mengerjakan semua soal. Biasanya 10 soal pada tugas terstruktur, nanti ada 20 soal anak-anak, 20 soal semua pilihan ganda. Supaya kunci jawabannya tidak terjadi silang pendapat di antara Anda semua pasti, maka ada satu pilihan saja. Dan hanya punya satu kesempatan untuk mengerjakan. Tidak bisa mengulang anak-anak. Anak kan ini penilaian harian. Jadi kalau nanti Anda nilainya 10, yaitu yang masuk ke daftar nilai saya. Oleh karena itu, belajarlah. Anda kan di rumah. Ya, gunakan waktu sebaiknya dan ini gamblang saja. Karena Anda di rumah, Anda bisa mengerjakan dengan open book supaya semuanya 100. Jadi buku paketnya disiapkan, nggak usah terburu-buru selesai ya. Katalah Anda, saya nggak batasi waktunya, maksudnya ketika Anda sudah mulai klik mengerjakan, berakhirnya kapan, terserah Anda saja. Oleh karena itu, gunakan waktu yang ada. Kalau ada soal sulit, buka buku. Nah, begitu caranya ya. Dan itu masuk penilaian harian, masuk ulangan. Dan mudah-mudahan dengan bekal hari ini, nanti semua soal yang muncul di sana bisa dikerjakan dengan betul semua, dan Anda semua nilainya nanti 100. Begitu. Hari ini karena ulangan, maka untuk tugas mandirinya cukup bagi yang belum menyelesaikan tugas mandiri yang lalu, sudah ada 4 ya. 4 tugas mandiri dan 3 tugas terstruktur. Bagi yang belum silakan mengerjakan ulang, nanti tak set ulang. Saya belum muncul, sudah mengerjakan tapi sudah belum muncul. Kalau yang sudah mengerjakan tapi belum muncul di daftar nilai, boleh jadi Anda ini ngeklik kelasnya keliru sehingga muncul di kelas lain kali ya. Atau Anda tergesa-gesa submitnya atau kirimnya itu kurang pasti bahwa itu Anda telah menanggapi. Jadi sampai Anda tanggapan telah dicatat atau tanggapan telah direkam. Begitu. Itu maksudnya sudah sampai ke Excel saya. Baru fix, baru Anda nanti nilainya muncul. Kalau yang belum, yang ulang lagi lah ya. Ulang lagi nanti kan tak cek lagi pada checking berikutnya. Jadi hari ini nanti di tema pertama ada tiga tugas terstruktur, 1 ulangan harian. Hari ini ya. Nanti saya kirim jam 10.35 sesuai jadwal, dan sisa waktunya silakan digunakan untuk mengerjakan bagi yang belum. Ada yang belum tugas terstruktur, silakan kerjakan. Atau sudah tapi kok nilainya nggak muncul, silakan kerjakan ulang. Kemudian untuk tugas mandirinya sudah ada 4, harus dikerjakan semua, harus menyerahkan semuanya ya. Supaya Anda nilainya lengkap dan 100. Nanti saya nggak ragu-ragu saya menilai Anda 100. Kalau memang faktanya nilai Anda 100 semua ya tak tulis 100 begitu. Nggak ragu-ragu. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon maaf. Dan untuk minggu depan berarti, minggu depan yang akan datang, Anda bisa mempelajari tema berikutnya, norma-norma keadilan. Anda
bisa mulai membaca buku teks. Nanti setelah ulangan selesai, semua tugas selesai, tugas mandiri selesai, tugas terstruktur selesai, nah Anda bisa membaca tema berikutnya yaitu norma keadilan. Terima kasih atas perhatiannya, kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi, espero ever onward. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Ya, makasih. Selamat. Ya. Selesai hari ini ya. Terima kasih dengan mengambil tadi waktunya, menyiapkan biar ini. Ya. Ya, siapkan untuk bisa review. Ya, ternyata berhasil jadi ya. Ini berseparuh hari ini.